Kondisi kita sekarang ini sangat rusak. Sangat rusak. Dan hampir-hampir saya mau mengatakan bahwa ini sulit sekali untuk kita bisa keluar dari jerat kerusakan ini. Oh. Karena di mana-mana, di semua sektor, kita tidak tahu pakai ilmu apa, dengan magic apa ini semua bisa diatasi. Pemerintah ini pasti ada kurang lebihnya. Tidak mungkin sempurna. Gampang orang ngomong begini, coba dia duduk. Atau lihat waktu dia duduk, kan jejak digitalnya ada. Apa yang dia lakukan? Apa yang sudah kau berikan kontribusi pada Republik ini? Kemarin mantan Perdana Menteri Turnbull dari Macron dari Australia datang ke saya sore. Kami bincang-bincang dan saya juga info beliau. Beliau mengapresiasi luar biasa kemajuan selama 8 tahun terakhir di pemerintahan Joko Widodo. Dan saya yakin ini pasti akan lebih baik lagi ke depan ini karena kita mulai bukan dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Bukan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Akhir-akhir ini memang ya banyak sekali orang yang tidak mengakui bahkan menganggap remeh seakan-akan pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun ini adalah rusak. Kita sudah tahu Mahfud MD dan sekarang yang satu ini lagi juga ngomong seperti itu gitu. Namun Pak Luhut ini mengungkap suatu keberhasilan dalam pemerintahan Pak Jokowi ini dan mendapat apresiasi yang luar biasa dari pemimpin negara tetangga. Seperti apa sih videonya? Langsung kita simak berikut ini. Saya ingat dulu kita mulai ini e-katalog. Ini sebenarnya banyak yang pesimis karena kita mulai di e-katalog itu hanya 50.000 item waktu itu. Saya ingat roughly 50,000 gitu. Tapi hari ini kemarin saya tanya si Odo, "Dok, berapa sekarang udah register?" Dia bilang 9.4 million items. Teman-teman sekalian, 9,4 juta itu bukan angka yang kecil. Jadi sebenarnya saya sampaikan juga pada Bapak Presiden, Pak, 9,4 juta ini kita sudah bisa membuat industri policy kita. Jadi item apa saja dari 9,4 juta ini kelompokin yang kita bangun industrinya supaya itu betul-betul mereka captive market masuk di dalam e-katalog tadi. Jadi digitalize ini itu orang marah sama saya waktu saya bilang dulu OTT kampungan karena dengan digital kita membangun ekosistem, orang nggak bisa curi, tidak bisa mencuri. Karena apa? Karena semua dengan mesin, Anda deal dengan mesin. Sekarang e-katalog kita itu sudah versi ke-6, versi ke-6 Dok ya, versi ke-6 karena ada yang coba mengganggu. Sekarang dengan sistem versi 6 ini anomali harga bisa segera kita lihat. Nah, itu sebabnya kalau Anda dengar saya beri statement juga, pemilihan KPK sekarang ini menurut saya harus independen orang-orangnya. Jadi penyidik-penyidiknya biarlah independen, orangnya independen, dan tugas pokok mereka itu nanti adalah patroli di e-katalog, di Simbara, di government teknologi untuk memastikan bahwa sistem ini jalan. Karena kalau ini jalan, tadi sudah disampaikan, itu dampak daripada tahun lalu dengan pembelanjaan kita ini berdampak pada ekonomi hampir 1%. Dampak growth-nya. Jadi efisiensi itu berdampak pada growth, menciptakan lapangan kerja. Anda nggak bisa bayangkan dengan 9,4 juta ini berapa lapangan kerja nanti yang bisa kita ciptakan. Jadi inovasi-inovasi semacam ini harus kita munculkan, kita kembangkan ke depan. Dan saya lihat Presiden terpilih sangat paham sekarang masalah ini, dan itu harus kita dorong. Kita harus kompak. Itu sebabnya saya masih mendorong, sudah 2 tahun kita kerjakan undang-undang, sekarang rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik. Ini supaya membentengin. Jadi negeri ini harus kita bangun, kita bawa untuk membangun dalam satu sistem. Jadi bukan OTT 50 juta, 100 juta rame, jadi drama.
Sekarang Anda tidak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat oleh KPK. Orang mesti coba dihitung berapa ratus triliun. Satu komputer Odok lapor ke saya, satu pembelian laptop, satu item, itu bisa menghemat berapa? 40%? 40% dari berapa triliun. Sekarang kita bisa buat, sekarang ini lihat apa highest code daripada setiap barang yang dibeli. Karena semua usulnya data. Jadi saudara-saudara sekalian, pekerjaan yang kita lakukan rame-rame ini kerjaan tim, bukan kerjaan satu orang. Saya kebetulan diminta menganukan ini untuk memimpin ini. Tapi apakah saya bisa sendiri kerja? Tidak bisa. Kalau saya nggak ada si Odok waktu itu, nggak ada Anas, nggak ada Sandi Uno, dan ada yang banyak lagi, mana bisa seperti sekarang? Nggak bisa. Jadi saya sangat percaya pada teamwork. Kalau kita bekerja dalam teamwork, pasti bisa kecapai. Teman-teman sekalian, dalam perjalanan hidup saya 10 tahun sekarang di pemerintahan hampir, ada 3 hal yang penting. Satu, legal certainty, ya, legal certainty, dan policy certainty. Jadi kita harus membangun kepercayaan itu. Kita sebagai pejabat publik jangan sampai cawe-cawe. Kalau if there is no conflict of interest dari Anda sebagai pejabat politik, pejabat publik, Anda ngomong apa aja silahkan aja. Saya nggak peduli kenapa, saya ngomong aja, menurut saya logika saya benar, saya tanya data, saya ngomong aja. Karena apa? Saya dibayar untuk melayani. Jadi kita pejabat, saya ingin garis bawahi, adalah pelayan dari publik. Saya ulangi, pelayan dari publik. Kita bukan jadi mandor begitu, tidak. Saya ngalami karena saya di prajurit, saya lahir dari seorang perwira di TNI. Saya melayani prajurit saya juga. Kemungkinan saya gugur dengan prajurit saya di Kopassus itu sama persentasenya. Jadi kalau mau mati ya mati aja waktu itu. Jadi apa yang saya katakan pada kita semua, ayo kita membangun teamwork. Pemerintah ini pasti ada kurang lebihnya, tidak mungkin sempurna. Gampang orang ngomong begini, coba dia duduk, atau lihat waktu dia duduk, kan jejak digitalnya ada. Apa yang dia lakukan? Apa yang sudah kau berikan kontribusi pada republik ini? Saudara-saudara sekalian, saya akan legal certainty, policy certainty. Itu jangan mesti disogok-sogok kita baru kita lakukan. Kalau kita anggap itu yang penting, kita rubah. Dalam proses pengambilan keputusan di tempat saya, kenapa ini bisa jalan angka ini cepat? Sepanjang saya anggap itu benar dan memberikan keuntungan dan saya tanya aspek hukumnya pada Lombok, saya kerjain aja. Orang mau ngomong apa saya nggak peduli, saya gas saja. Yang penting I don't have any conflict of interest. And I told my people, I said to Dok, ada nggak di masalah? Nggak ada Pak. Jadi gimana? Jalan gas. Saya bilang sama Sandi, waktu ini awal-awal Di, gimana ini Di? Bisa Pak, jalan. Jadi keberanian kita harus ada. Tapi you have to give a good example. Jadi dalam leadership di TNI itu banyak yang Ngarso Tulodo segala macam itu, Madia Mangunkarso segala macam, 11 saja kepemimpinan. Tapi saya ambil satu kunci, ketauladanan. Ketauladanan itu dalam tanggap tanggon Trengginas, itu dalam akademi militer. Tanggap tanggon Trengginas, kamu harus cerdas, terus berkembang. Tanggon kau punya kepribadian yang bagus, dan ketiga kamu sehat. Ya, kalau kau udah batuk-batuk aja jadi pemimpin, siapa yang berrespek sama kamu? Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini penting Anda cermat. Saya umur 77 tahun, jadi saya boleh guruin kalian sedikit-sedikit. Teman-teman sekalian, ini sekarang lagi keliaran. Tadi saya baru bicara sama Pak Sandi. Lu ingat kan nomornya berapa? Yang sekarang orang-orang kaya dunia yang sedang cari naruh duitnya 28.000 sekian. Golden opportunity, udah hanging around dia sekarang. Kita tinggal nyiapin tempat family office. Ini sama dengan e-katalog ini, sama dengan belanja dalam negeri ini. Sekarang kita nyiapin. Ada orang bilang, loh kalau kita tidak pajakin, kita dapat apa? Tapi kalau bilang kita kepajakin, dia nggak masuk di kita. Dia lari ke tempat lain yang memberikan insentif yang bagus. Jadi negara ini harus juga bersikap kompetitif. Kalau kita bisa kompetitif dengan Singapura, dengan Hong Kong, dengan Abu Dhabi, dengan Dubai, orang datang kemari. Saya ketemu 2 keluarga kaya, saya makan malam sama mereka.
Porsche Family dan juga Redalio. Saya makan sama Redalio, saya spend 3 hari di Bali. Dia bilang, Minister, kalau Anda bikin tadi kriteria untuk family office seperti gini, saya taruh Wuchan di Indonesia. I love very much Bali. Sama juga Porsche Family. Jadi kita jangan terus menghitung apa yang pemerintah dapat. Tanya juga dia apa dapat dia. Jadi kita give and take. Ya kalau dia sudah taruh duitnya, dia harus investasi, dia waktu investasi kita pajain. Nah duitnya yang dalam billion of dollars ini, itu memperkuat rupiah kita, memperkuat jumlah cadangan devisa kita. Jadi kita harus berpikir holistik untuk menyelesaikan banyak masalah. Jangan untung seketika, yang banyak kadang-kadang kita lakukan. Kalau kita lihat Singapura itu negara sekecil itu, dia punya dari hanya family office, ada 1.600 orang kaya masuk di sana. Itu dia dapat 1.6 triliun US dollars, lebih besar dari GDP kita. Kok dia bisa? Emang Singapura kenapa? Kok kita nggak bisa? Kita langsung di luar bilang, wah kita nanti ada duit drugs, money, ada money laundering, terus buruk sangka. Emang kita bego apa? Kita sudah tahu kok. Kita parameternya kita lihat. Kita nggak mau juga bahwa kita jadi bermasalah, tapi kita harus bisa bernavigasi di keadaan seperti ini. Dan itu saya pikir untuk negara ini bisa tumbuh 7-8%, karena kita harus tumbuh 6,5-7% selama 5-10 tahun untuk kita bisa menjadi high income country. Jadi spirit ini harus kita lakukan. Tadi ini kita belanja sebenarnya dari kantong kiri ke kantong kanan. Anda bisa kebayangkan government procurement itu 3.600 triliun. Itu kan investasi tiap tahun. Kita nyari-nyari yang di 1 billion dolar, 500 juta dolar setengah mati. Padahal dari APBN kita, dari belanja kita bisa investasikan kembali dalam negeri. Saya menyampaikan ini agak panjang lebar pada saudara sekalian, karena menurut saya ini adalah akhir pemerintahan dan saya ingin evaluasi apa yang Anda buat semua teman-teman sekalian, baik di pusat maupun di daerah, sangat membanggakan dan saya pikir itu akan menjadi satu satu legacy dari pemerintah ini yang nanti terus akan diteruskan oleh pemerintah yang akan datang, dan saya kira take off-nya pemerintah yang akan datang akan jauh lebih tajam. Karena apa? Persiapannya sudah jauh lebih bagus. Dan yang saya suka, presiden terpilih mau dengar. Karena kunci itu mau dengar. Kita jangan tidak mau dengar, kita tahu semua itu tidak ada gunanya. Dan saya melihat ini kalau dilanjutkan terus, dan saya yakin Pak Presiden terpilih akan melanjutkan ini akan satu pencapaian yang besar ke masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri sambutan saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua teman-teman yang sudah terlibat di dalam penyusunan ini semua, membuat ini sampai 9,4 juta lebih item di e-katalog. Dan sekarang Simbara untuk batu bara, Simbara untuk nikel, Simbara juga untuk tadi tin, dan sekarang kita masuk kepada kelapa sawit. Dan tadi saya dilapori juga jumlah kelapa sawit ternyata jauh lebih besar dari actual size yang kita terima. Waktu saya masuk dulu diberitahu 12 juta hektar, sekarang kita tahu ada 17 juta hektar, dan data ini kita lengkapin, dan dengan data ini maka nanti kita akan penerimaan pajak akan jauh lebih banyak. Dan data is key, data itu kunci. Jadi sekarang ada kementerian yang saya lihat datanya tidak diberikan, dan itu juga saya laporkan pada pada presiden terpilih. Ini harus diperbaiki dengan caranya audit, BPKP mengaudit, kita pasti dapat data yang bagus. Dan kalau data itu dapat, itu kita perbaikin sehingga kita tidak shadow boxing. Itu pengalaman saya selama hampir 10 tahun di pemerintahan ini. Audit itu menjadi penting sehingga kita bekerja dasarnya jelas, tujuannya jelas, dan itu akan membangun satu mekanisme, satu kepercayaan untuk kita bekerja dengan benar. Karena salah satu kelemahan kita adalah tidak ada measurement kita. Kita tuh hanya cukup, bagus, kurang dan sebagainya. Berapa? Harus bikin 1 sampai 10. Di angka berapa kita sekarang? Bagaimana kita jalan? Sehingga dengan begitu semua terukur. Kalau sudah terukur, itu akan bisa saya kira dilakukan lebih tajam lagi perbaikan di sana sini. Sekali lagi saya terima kasih pada semua teman-teman yang sudah membantu membuat ini lebih bagus, dan saya kira ini yang terakhir pada pemerintahan yang akan yang ini, dan kalau tahun depan sudah pemerintahan yang baru.
Saya terima kasih pada Pak Sandiaga Uno yang juga ikut dengan saya pertama-tama membuat ini, dan juga Pak Odo yang menurut saya you have done your job, hebat menurut saya. Dan ini juga ada Pak Anas, sebenarnya ada lagi banyak yang teman-teman lain saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi ini adalah hasil kerja keras tim, dan kita harus bangga itu. Dan saya pikir dengan 9,4 juta itu akan kita bisa membangun industri yang downstreaming, industri yang lebih hebat ke depan ini, dan tidak akan bisa ada yang mengalahkan Indonesia dengan, dan kita sudah masuk pada satu jalur fast track menurut saya, karena semua orang-orang asing atau orang-orang asing yang saya temui, yang menemui saya, mereka memberikan apresiasi terhadap apa yang kita buat, dan mereka kaget begitu maju kita mengenai penggunaan e-katalog dan sebagainya ini. Kemarin mantan Perdana Menteri Turnbull dari Macomb dari Australia datang ke saya sore, kami bincang-bincang dan saya juga info beliau. Beliau mengapresiasi luar biasa kemajuan selama 8 tahun terakhir di pemerintahan Joko Widodo, dan saya yakin ini pasti akan lebih baik lagi ke depan ini karena kita mulai bukan dari nol. Saya mengalami sebagai Kepala Staf Presiden pada waktu 2014, jadi saya bisa melihat bagaimana perbedaan dengan sekarang dan yang lalu, dan saya yakin sekali lagi dengan leadership dan teamwork yang ada dari pemerintahan yang akan datang, kita pasti akan lebih bagus.